Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati Pak Ketua. Pak Ketua. Bentar, Pak Beni. Ini Pak. Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Enggak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, Tunggu saya berikan Pak Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. saya mengatur. Tidak, kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini pasti. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Sudah. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya interupsi. minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua. interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 menit. saya ngatur dalam kesempatan. 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik, kami persilakan. Silakan pandangan akhir pemerintah dalam hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Aji Samsudin, yang kami hormati Bapak Sufmi Dasko Ahmad, yang kami hormati Bapak Rahmat Gobel, dan yang melalui Fitpon Pak Muhaimin Iskandar. Saya bersama Bapak Ibu Menteri yang diberikan penugasan oleh Bapak Presiden, hadir di sini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menggunakan jas karena beliau adalah ketua fraksi pemerintah. Yang lain karena kita pakai izinkan, yang lain pakai batik. Kemudian yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, beserta seluruh jajaran Eselon 1, dan juga yang kami hormati para ketua fraksi di DPR RI, fraksi PDIP Pak Utut Adianto, fraksi Partai Golkar Pak Kahar Musakir, fraksi Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, Partai Nasdem Pak Ahmad Ali, PKB Pak Cucun Ahmad Samsuria, Partai Demokrat baru saja meninggalkan tempat, fraksi PKS Pak Jazuli, fraksi PAN Pak Ali Tahir, dari P3 Pak Asrul Sani, serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat memenuhi tugas konstitusional, yaitu pembicaraan tingkat kedua, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang cipta kerja. Berkenaan dengan itu kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap undang-undang yang baru tadi saja diketok oleh pimpinan.
Bapak, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota yang terhormat. Pemerintah mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Badan Legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan, masukan, dan saran yang konstruktif. Sebagai pengingat kita bersama bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan regulasi atau hiperregulasi. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Dan untuk itulah diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Alhamdulillah, dalam sidang yang terhormat sore hari ini, undang-undang tersebut diketok oleh anggota Dewan dan pimpinan yang terhormat. Pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja, kebutuhan terhadap regulasi, termasuk mengevaluasi undang-undang. Berdasarkan kajian tersebut, diidentifikasikan apa yang diperlukan dalam cipta kerja, dan ini mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, sehingga undang-undang terbagi menjadi 11 klaster utama, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkoperasian, klaster kemudahan berusaha, klaster dukungan riset dan inovasi, klaster administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi. Masa klaster persoalan dan inventarisasi tersebut dipandang cukup untuk mendorong agar memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan kepada pekerja dan buruh. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan terhadap kebutuhan, melakukan reorientasi melalui Omnibus Law, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengganti dan mencabut ketentuan undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang dalam satu tematik. Secara praktek, Omnibus Law telah banyak diterapkan berbagai negara dengan tujuan memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan iklim usaha untuk berusaha. Dalam kerangka tersebut, pemerintah telah menyampaikan surat Presiden nomor R06 Presiden 2/2020 tanggal 7 Februari. Dengan itu, maka dimulailah proses pembahasan undang-undang tersebut. Kita ketahui bersama saat ini kita sedang berupaya untuk penanganan COVID-19 yang terjadi di 215 secara global dan memberikan dampak yang signifikan kepada ekonomi dunia dan perekonomian nasional. Kita melihat bahwa regulasi yang perlu dirapikan atau diselesaikan sebelum pandemi COVID sudah ada sekitar 43.600 regulasi. Daya saing yang tertinggal di ASEAN, demikian pula masyarakat yang tertinggal atau tidak bekerja, dan juga terkait dengan angkatan kerja
yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM maupun koperasi. Pandemi COVID tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru. Dan skema perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yaitu cash benefit ataupun uang tunai dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling, akses informasi pasar tenaga kerja. Dengan demikian bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai. Dapat disampaikan, pemerintah melakukan langkah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan awal melalui tanggap darurat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19, tahap rehabilitasi dan pemulihan ekonomi dengan penyeimbangkan antara mencegah pandemi COVID dan pemulihan sosial ekonomi yang sering disampaikan Bapak Presiden sebagai gas dan rem, serta mendorong tatanan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomilah yang akan didorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kita putuskan pada sore hari ini. Perkenanlah kami menyampaikan catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Balik. Berdasarkan catatan ini menunjukkan bahwa rapat telah dilakukan secara intensif, terbuka, lebih dari 64 kali rapat, dan juga tentu mengapresiasi kerja keras daripada Panja maupun Balik untuk terus-menerus melakukan proses ini. Pembahasan dilakukan dengan proses menerapkan 3M, tanda protokol COVID, dan juga dilakukan untuk seluruh anggota Panja. Dari keseluruh kesungguhan dan kerja keras tersebut, maka yang ikut serta dalam pengambilan keputusan, termasuk yang telah bersetuju terhadap hasil pembahasan RUU Cipta Kerja pada tanggal 3 Oktober, untuk itu kami menghargai pembahasan tersebut. Selanjutnya kami juga mencatat bahwa anggota DPD RI banyak memberikan masukan yang konstruktif, termasuk pengaturan kewenangan perizinan yang diatur di dalam undang-undang, di mana DPD RI telah sepakat dengan DPR RI melalui Panja bahwa kewenangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam undang-undang tetap dilaksanakan dengan mengikuti norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. DPD RI juga menyepakati dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan kewenangan sesuai dengan NSPK, maka kewenangan tersebut tentu ada penyelesaian hukumnya berdasarkan undang-undang. Bapak Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, kita telah menyepakati bahwa undang-undang ini dapat memberikan manfaat kepada semua masyarakat, pemerintah, pekerja, pengusaha, dan berbagai manfaat tersebut tertuang dalam rumusan 186 pasal 15 bab yang antara lain khusus untuk keberpihakan kepada dukungan usaha menengah kecil, mikro dan kecil, Undang-Undang RUU Cipta Kerja, pelaku UMKM dalam proses perizinan hanya melalui pendaftaran. Yang kedua, dukungan untuk koperasi, kemudahan dalam pendirian koperasi minimal 9 orang, dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha syariah serta dapat memanfaatkan teknologi di dalam rapat-rapatnya. Terkait dengan sertifikasi halal, pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk usaha menengah dan kecil. Dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di hutan, masyarakat diberikan izin atau legalitas
untuk pemanfaatan keterlanjuran lahan di dalam kawasan hutan, di mana untuk masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. Untuk nelayan yang sebelumnya proses perizinan ikan halus kapal ikan melalui beberapa instansi, dengan undang-undang ini cukup diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sisi perumahan, backlog perumahan masyarakat dalam undang-undang ini akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Bank Tanah akan melakukan reformasi agraria, redistribusi tanah kepada masyarakat. Pada saat ini pasar tenaga kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah sebesar 85%. Oleh karena itu perlu penciptaan lapangan kerja, di samping itu peningkatan perlindungan kepada para pekerja. Dan di sini disampaikan kembali bahwa negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan kehilangan pekerjaan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan tanpa membebani iuran kepada pekerja ataupun kepada pengusaha. Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah di industri ataukah di ekonomi digital. Undang-undang ini tidak menghilangkan, sekali lagi, tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi UMKM, koperasi, dan pelaku usaha akan mendapatkan manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian untuk mendapatkan perizinan berusaha dengan diterapkannya perizinan berbasis risiko dan penerapan standar. Pemberian hak dan perlindungan pekerja yang dapat dilakukan dengan baik dengan tujuan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Insentif dan kemudahan dalam bentuk fiskal ataupun pelayanan dalam rangka memulai usaha. Adanya kegiatan yang lebih luas untuk dimasuki dengan mengacu kepada bidang-bidang yang diprioritaskan oleh pemerintah. Dan juga untuk perlindungan hukum dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, di mana pelanggaran administrasi hanya untuk sanksi administrasi, tetapi pelanggaran yang menimbulkan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dikenakan sanksi pidana. Sidang yang terhormat, undang-undang ini juga disepakati untuk membentuk lembaga pengelola investasi. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengundang investasi dari negara-negara sahabat, lembaga internasional maupun korporasi. Tentunya kehadiran lembaga ini akan diawasi dengan sesuai dengan tata perundang-undangan yang ada. Dalam respons kondisi saat ini, pemerintah dan DPR sepakat untuk juga mengatur fasilitas perpajakan terkait dengan peningkatan pendanaan melalui penghapusan PPh dividen dan juga pengecualian objek PPh untuk dana yang dikelola oleh lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Haji serta lembaga sosial dan keagamaan. Perekonomian Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir di dalam rolum rapat paripurna yang terhormat ini. Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Baik, Bapak Ibu sekalian, para menteri yang hadir dalam kesempatan ini, karena bertepatan ini pada sholat maghrib, saya
memberi keleluasaan secara bergantian kepada Bapak Ibu yang ingin menjalankan sholat maghrib. Kami persilakan secara bergantian, karena kita tidak bisa sholat maghrib bersamaan Pak, karena musolanya juga terbatas karena COVID ini Pak. Jadi maksimal 2 orang baru bisa sholat, jadi gantian gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami mempersilakan kepada Bapak Menko Perekonomian untuk meninggalkan ruang rapat beserta seluruh jajaran menteri yang hadir, kami undang ke podium seluruh menteri, terutama pada Bapak Menko, untuk diabadikan secara bersama-sama di dalam forum ini. Baik Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja yang tidak berwakil, begitu, supaya ini ada foto. Karena Ibu Ketua khusus puasa hari ini untuk rancangan undang-undang Cipta Kerja. Wah, ini barangnya. Selang-seling Pak, Pak Menko. Iya Pak, Pak Menko sini Pak. Iya. Pak Menkumham sini Pak. Selang-seling Pak. Oh iya. Sini Bu, ambil ya Bu. Selang-seling Pak. Sini Pak Teten, sini Pak. Ya Pak, boleh Pak. Pak Teten, sini Pak Teten. Halo. Pak Teten kacamatanya yang bagus. Cukup Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Menteri. Terima kasih. Siap. Pak Ajit siap. Mantap. Siap. Siap Pak. Siap Pak. Siap. Pak Ajit. Siap. Siap Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada rombongan pemerintah, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan seluruh jajaran menteri yang hadir hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami skor 1 menit untuk mempersilahkan para menteri meninggalkan ruang rapat, kecuali menteri-menteri yang akan berhubungan dengan agenda berikutnya. Kami skor 30 detik. Thank you.